Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia serta berbagai kebaikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan secara spesial nikmat kecintaan kepada ilmu agama di bawah panji Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah. Kemudian salat dan salam mari senantiasa kita perbanyak ucapkan, seraya memohon kepada Allah semoga Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan serial kajian tentang tauhid asma wa sifat. Melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam asma wa sifat. Pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan mempelajari tauhid asma wa sifat. Kendati masih ada keutamaan yang lain, akan tapi apa yang telah disampaikan insyaallah mewakili ya, apa yang berkaitan dengan keutamaan mempelajari asma wa sifat. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jika ada yang bertanya, begitu penting, begitu mulia dan begitu agung mempelajari tauhid asma wa sifat, akan tapi apa landasan ahli sunnah di dalam mempelajari tauhid asma wa sifat? Ya. Landasan yang jadikan oleh ahli sunnah ya, di dalam mempelajari, di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan yang mulia ini. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Secara global ada tiga landasan utama akidah ahli sunnah di dalam memahami asma wa sifat. Ya. Mari kita perhatikan dan kita cermati dan kita renungi baik-baik dan kita pahami. Ya. Ada tiga landasan utama yang wajib kita pahami dan kita amalkan di dalam memahami asma wa sifat agar kita tidak terjerumus dalam penyimpangan. Landasan yang pertama, para pemirsa rahimakumullah, yaitu mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, ya, baik dalam bentuk penetapan atau menafikan. Apa maksudnya? Ya. Ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan juga di dalam menafikan ya, sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, itu semua hanya berlandaskan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Bukan main logika ya, bukan main perasaan, tidak. Landasan utama, pondasi adalah qala Allah wa qala Rasul. Artinya bila datang Al-Quran, bila tertera dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih, maka ahli sunnah wal jamaah menerima, mengimani dan meyakini dan menetapkan. Nah, ini landasan yang pertama. Kenapa demikian? Karena terdapat di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini kitab yang kami turunkan, mubarak, penuh berkah. Wattabi'u, ikuti. Ya. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian memerintahkan kita untuk mengikutinya. Dan tidak diragukan di dalam Al-Qur'an terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Qala ta'ala, "Fa'aminu billah wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kata Allah Subhanahu wa, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, seorang nabi yang ummi, yang tidak tahu tulis baca, yang telah beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'u, dan ikuti Rasul tersebut. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapat hidayah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terima, amalkan, dan apa yang dilarang beliau tinggalkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memintakan kita, bila kita mendapatkan atau terjadi perselisihan di antara kita tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul, kembalikan pada Al-Qur'an, kembalikan pada sunnah. Nah, ini mencakup seluruh perkara agama, dan secara spesial berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, karena ini perkara yang gaib yang tidak bisa diakal-akali. Tidak bisa hanya bermain logika semata, tapi semata-mata iman kepada perkara yang gaib. Maka oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini mereka hanya mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah atau sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Ya, seperti Allah mengatakan, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Wa massana min lughub, Allah tidak capek. Ya. Dan Allah Maha hidup. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kezaliman. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Naam. Begitu seterusnya. Dan Allah tidaklah lupa. Naam. Itu semua sifat yang dinafikan oleh Allah dari diri kita, imani hal itu semua sesuai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, prinsip yang pertama ini, landasan yang pertama ini tentunya membantah akidah orang-orang ahlu ta'til yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Baik. Prinsip yang kedua adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Jadi mensucikan sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluknya, yaitu nafyut tashbih. Artinya, di dalam mengimani dan menetapkan sifat-sifat Allah, maka kita mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Kenapa demikian? Karena tidak seorang pun, tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Sami', mendengar, dan Maha Basir, melihat. Allah Subhanahu juga menjelaskan, fala tadribu lahul amthal, jangan kalian membuat permisalan bagi Allah. Allah juga mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian mengetahui ada bagi Allah, ya, sami, yaitu syabihan, yang menyerupai. Ya. Allah Subhanahu juga menjelaskan, qul huwallahu ahad,
Katakan Allah yang Maha Esa. Kenapa Allah Maha Esa memiliki sifat yang maha sempurna yang tidak menyerupai satupun dari sifat makhluk? Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, walahul mathalul a'la, walillahil mathalul a'la, walahul mathalul a'la, yaitu al-wasful akmal, sifat yang paling sempurna. Sehingga kesempurnaan tersebut mustahil akan menyerupai sifat makhluk. Prinsip landasan yang kedua ini tentunya membantah akidah orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat oleh sifat makhluk, dan juga ini membantah persepsi yang negatif yang disematkan oleh sebagian sekte ahlul kalam kepada ahli sunnah dengan mengatakan ahli sunnah musyabbihah, kata mereka. Karena mereka menetapkan sifat sebagaimana zahirnya, berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukanlah akidah ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah musyabbihah, bukanlah mujassimah. Ahli sunnah tidak menyerupakan Allah, tidak memberikan mengatakan Allah itu jisim yang menyerupai makhluk, tidak. Tapi ahli sunnah mengatakan Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak menyerupai satupun dari sifat makhluk. Ini akidah ahli sunnah yang wajib kita imani. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip yang ketiga yang merupakan landasan akidah ahli sunnah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak memaksakan diri untuk mengetahui hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak memaksakan diri untuk menanyakan atau mengetahui hakikat dari sifat. Kenapa demikian? Karena hakikat dari sifat tersebut adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa diketahui oleh akal kita, perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, hal yang gaib yang tidak pernah kita lihat. Kendati hakikat dari sifat-sifat tersebut ada, bukan tidak ada hakikatnya. Tapi siapa yang mengetahui hakikat tersebut? Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kenapa kita tidak memaksakan diri kita, menyibukkan diri kita untuk mengkaji dan membahas hakikat dari sifat? Yang pertama, karena kita tidak pernah melihat zat Allah. Dan sifat itu ada pada zat. Sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah, maka tidak akan mungkin kita mengetahui hakikat dari sifatnya. Karena sifat tidak bisa terpisah dari zat. Maka bila ada orang yang bertanya bagaimana hakikat sifat Allah, katakan kepadanya, kembali kita bertanya, bagaimana hakikat zat Allah? Jika jawabannya saya tidak mengetahui hakikat zat Allah, maka jawaban yang sama, kami tidak mengetahui hakikat sifat Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita untuk mengetahui hal itu. Dan Allah tidak mengabarkan juga hal itu kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan hal itu kepada nabinya, sehingga nabi tidak bisa mengabarkan hal itu kepada umatnya. Oleh karena itu merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, bahwa mereka meyakini dan mengimani bahwa hakikat dari sifat tersebut ada, akan tetapi mereka tidak mengetahui hakikatnya. Ilmu tentang hakikat sifat tersebut mereka serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah.
Inilah tafwid. Tafwid itu menyerahkan. Ya. Apa yang kita serahkan? Ya, ilmu tentang hakikat sifat. Bukan ilmu dari sifat atau makna dari sifat. Maknanya kita ketahui. Ya. Kenapa kita tidak bisa mengetahui hakikat sifat Allah? Karena kita tidak bisa meliputi hal itu. Ya, keilmuan kita tidak sampai kepada hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan belakang mereka, dan mereka tidak bisa, ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga memaksakan diri untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut, itu semua adalah perkara yang terlarang, karena mengikuti sesuatu yang tidak ada landasan ilmunya. Allah melarang kita untuk melakukan hal itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya as-sam'a wal basara, sam' pendengaran, wal basar penglihatan, dan hati, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari berbicara tanpa ilmu atas namakan Allah dan agama. Berbicara dalam agama tanpa ilmu, karena termasuk dosa besar. Allah gandengkan hal itu, larangan tentang hal itu bersamaan dengan kesyirikan. Allah menjelaskan, ya, dalam Al-Quran, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan fawahish, ya, hal-hal perbuatan-perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa batan, yang tampak dan yang tersembunyi, wal itsm, dan dosa, wal baghi, dan kezaliman, bighairil haq, tanpa, ya, ada alasan yang membolehkan, wa an tusyriku billah, dan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, sesuatu yang tidak ada dalil yang diturunkan oleh Allah menjelaskan hal itu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, tatkala ditanya tentang istiwa, sifat istiwa, yaitu Allah tinggi di atas arsy, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum, maknanya diketahui, ala wartaba, wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya tidak diketahui, hakikatnya tidak diketahui oleh manusia. Ya. Wal imanu bihi wajib, mengimani sifat istiwa wajib, dan bertanya tentang kaifiyah itu adalah perbuatan yang bid'ah. Dan ini juga makna yang dikatakan oleh banyak para ulama salaf tentang sifat-sifat Allah, yaitu amirruha kama ja'at bila kait. Tetapkan, imani, yakini sebagaimana tertera dalam dalil-dalil dan Al-Quran dan Sunnah, tanpa berusaha untuk mengetahui kaifiyahnya. Kaifiyahnya ada, tapi Allah yang hanya mengetahui. Sampai Nabi tidak mengetahui. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, ini 3 prinsip, ya, landasan utama yang di atas ketiga landasan tersebut dibangun akidah Ahlussunnah. Yang pertama adalah menetapkan, mengimani, ya, nama-nama dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya yang menjadi landasan dalam hal ini adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini kesimpulannya. Kita imani, bukan seperti orang-orang al-mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah hanya berlandaskan logika dan akal. Yang kedua, ya, yaitu di dalam menetapkan sifat-sifat tersebut kita menjauhkan, ya, membersihkan, mensucikan Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah, tatkala mengimani sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat tersebut, itu semata-mata
berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, dan jauh dari persepsi-persepsi yang negatif yang disematkan oleh sekte ahlul kalam kepada mereka. Tatkala kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy, maka istiwa sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak menyerupai istiwa bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Itu makhluk. Adapun Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan karena Allah membutuhkan arsy, tidak, kalla, sama sekali tidak. Bahkan arsy bisa dipikul oleh malaikat yang Allah ciptakan itu hanya dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan, memiliki dua tangan. Lima khalaqtu biyadayya, maka kita tetapkan karena terdapat dalam Al-Qur'an, akan tetapi kita harus bersihkan otak kita, benak pikiran kita dari persepsi yang negatif. Dua tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, bukan seperti tangan manusia. Begitu seterusnya. Allah memiliki wajah, bukan seperti wajah kita. Ini akidah Ahlussunnah. Laisa kamitslihi syai' was-sami'ul basir. Naam, ikhwatal iman rahimakumullah. Adapun orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, pertama yang terbesit dalam benak pikiran mereka adalah virus tashbih. Jadi yang mereka persepsikan terlebih dahulu di otak mereka, ini kalau kita tetapkan berarti menyerupai sifat makhluk, dan Allah tidak menyerupai satu pun dari makhluk, berarti kita ingkari, kita nafikan, atau kita selewengkan, atau kita takwil kata mereka. Takwil itu penyelewengan, diselewengkan maknanya, dirubah maknanya, sehingga tatkala dirubah maknanya terjerumus dalam ta'til, pengingkaran, karena telah berubah maknanya. Istawa artinya tinggi di atas arsy, bila ditakwil, diselewengkan akan menjadi istaula, kata mereka berkuasa, berarti sama saja menafikan, mengingkari makna istiwa itu ulu. Makanya kata para ulama, orang-orang yang mengingkari sifat itu awal asal muasal pemikirannya itu adalah tashbih. Jadi persepsinya, persepsi mereka pertama sekali itu, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti Allah menyerupai makhluk, karena mereka mendapatkan nama yang sama. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Lalu kata mereka sama-sama tangan, berarti sama dong. Nah, ini yang keliru. Sekedar sama namanya, tidak sama hakikatnya. Di surga ada berbagai kenikmatan buah-buahan, ada anggur, ada madu, ada susu, ada pisang, macam-macam. Di dunia ada anggur, ada madu, ada susu, ada khamar, ada pisang. Tapi apakah sama pisang di dunia dengan akhirat di surga? Tidak. Apakah sama madu dunia dan madu di dalam surga? Tidak. Apakah sama susu dengan susu yang ada di akhirat? Apakah sama khamar? Khamar di dunia memabukkan, adapun khamar di dalam surga tidak memabukkan. Enggak sama. Namanya sama, tapi hakikat tidak sama. Kata Ibnu Abbas, "Na'am. Ma fid dunya minan na'im wa fil jannati illa asma'." Hanya sekedar namanya saja yang sama. Yang harus dipahami. Oleh karena itu, tatkala kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, harus kita hadirkan dalam benak pikiran kita bahwa kita berbicara tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, bukan berbicara tentang makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk sama makhluk saja ada perbedaan. Kita memiliki tangan dan juga kucing memiliki tangan, tapi tidak sama. Antara tangan manusia dengan tangan kucing. Kemudian semut memiliki kekuatan, gajah memiliki kekuatan, tapi tidak sama kekuatan semut dan gajah. Sama-sama kekuatan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kesimpulannya bahwa ada tiga landasan utama akidah Ahlussunnah di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, kita tetapkan semua nama dan sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa diingkari sedikit pun, tanpa diselewengkan,
ya ditakwil. Nah, ini yang pertama. Karena semua itu telah Allah kabarkan, semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasul berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Antum a'lamu amillah, wa man asdaqu minallahi haditha. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya, dan Allah, apakah ada yang lebih benar perkataan daripada perkataan Allah? Tidak ada. Maka wajib kita imani. Yang kedua, ikhwatal iman, tatkala menetapkan sifat tersebut, yaitu kita sucikan Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Tidak ada suatu pun menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Sami' Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi begitu kita tetapkan, jauhkan ya dari akal pikiran kita persepsi yang negatif tentang Allah, tapi hadirkan kebesaran dan keagungan Allah. Apa yang kita persepsikan, apa yang terbesit dalam benak pikiran kita, khayalan kita, ya kita menghayal dan berbagai macam yang mungkin ya kita persepsikan, semua hal itu Allah Maha suci, Maha besar dari semua yang kita persepsikan. Allah di luar itu semua, nggak bisa kita bayangkan. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, jangan kita paksakan akal kita, ya perasaan kita atau usaha kita untuk mengetahui tentang hakikat sifat. Enggak mungkin. Karena hakikat sifat atau berbicara tentang sifat bagian dari zat. Sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah, begitu juga kita tidak akan mengetahui hakikat dari sifatnya. Tiada lain yang kita ucapkan kecuali amanna. Kita imani, kita pahami. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Ilmu, maknanya kita ketahui. Ya, jadi maknanya kita ketahui. Enggak boleh diserahkan ya Allah yang lebih tahu maknanya, enggak boleh. Itu bukan akidah ahli sunnah. Itu tafwid ahlul kalam. Tafwid ahli sunnah menyerahkan kaifiyah kepada Allah. Adapun maknanya kita ketahui. Jadi istiwa maklum, maknanya diketahui. Adapun hakikatnya tidak diketahui. Inilah akidah ahli sunnah. Bukan ya apa yang dinisbatkan oleh sebagian ahlul kalam atau orang-orang yang tidak paham tentang akidah ahli sunnah. Lalu kata mereka, maknanya kita serahkan kepada Allah. Tafwid. Bukan itu. Ya, itu penyimpangan. Bukan akidah ahli sunnah. Tapi ahli sunnah yang diserahkan kepada Allah adalah hakikat sifat tersebut. Adapun makna dari sifat kita ketahui, karena itu berbahasa Arab. Itulah tiga landasan yang wajib kita pahami, kita imani, kita yakini, yang menjadi pegangan kita di dalam mempelajari tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan dan kita mengetahui hal itu, kita akan selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan yang muncul di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Demikian, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.